Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut dua kabar yang cukup mancos nih bos. Kali ini yang pertama datang dari Rheinmetall Jerman yang ternyata kini lagi mengincar negara kita nih, Indonesia, agar membeli bintang barunya yaitu Lynx KF41. Nah, Rampur modern dengan platform modular bos. Tak main-main mereka pun melihat kebutuhan Indonesia akan Rampur ini mencapai 143 unit. Bukan kaleng-kaleng. Nah lantas Rampur seperti apakah itu? Apakah kelebihannya? Apakah akan dibeli Indonesia? Mengapa mereka pede Indonesia membutuhkan Rampur ini? Setelah ini kita ceki bosku. Kemudian kabar kedua nanti datang dari tetangga kita yang baru-baru ini sukses meluncurkan drone kamikaze lokal Shahid Irannya versi Asia Tenggara nih bos. Nah, ada yang baru nih. Lantas, drone seperti apakah itu? Dan Indonesia bagaimana Min? Udah bisa bikin belum? Penasaran beritanya? Cus! Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke lanjut, yang pertama kita bahas satu pemain alutsista besar dari Jerman yang diam-diam ternyata lagi mengincar Indonesia. Jadi admin kutip dari sumber berita berikut, perusahaan Rheinmetall, perusahaan raksasa pertahanan asal Düsseldorf yang sudah lama malang melintang di dunia militer dari amunisi sampai tank nih bos. Pada 18 November dalam acara Capital Markets Day, sang CEO Armin Pepperger dengan percaya diri menyebut produk andalannya yaitu Lynx KF41 sebagai The New Star, bintang baru katanya nih bos. Tak main-main, Rheinmetall bahkan mengklaim potensi pasar global kendaraan ini bisa tembus 6.000-an unit. Ngeri-ngeri sedap. Dan yang bikin menarik, Indonesia, negara kita ternyata sudah masuk dalam radar mereka nih bos. Rheinmetall pun mengestimasikan kebutuhan sampai sekitar 143 unit dan negara kita Indonesia dianggap sebagai pasar potensial di Asia Tenggara. Walaupun belum ada kontrak resmi, tapi sinyalnya jelas nih bos. Rheinmetall sepertinya lagi melirik serius militer Indonesia. Nah, pertanyaannya kenapa Indonesia Min? Nah, ini kalau admin lihat sih simple ya, mungkin karena negara kita memang lagi gencar-gencarnya melakukan modernisasi alutsista. Wilayah kita Indonesia juga luas bos, sehingga butuh kendaraan tempur yang fleksibel. Dan Indonesia juga merupakan pasar besar yang belum terkunci oleh satu vendor. Kemudian selain Indonesia, mereka juga mengestimasikan kebutuhan negara-negara lain yang totalnya mencapai lebih dari 6.000 unit bos. Bukan kaleng-kaleng. Nah, tapi jangan langsung heboh dulu ya kan? Karena faktanya disebutkan baru negara Hungaria dan Italia yang benar-benar deal dengan bintang baru ini. Dan pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya yang mau ditawarkan Rheinmetall ke Indonesia? Kemudian sehebat apa Lynx KF41 ini sampai disebut sebagai bintang baru bos? Apakah Indonesia ada kemungkinan beli? Simak videonya sampai habis. Oke, sekarang kita masuk ke bintang utamanya, Lynx KF41. Pertama kali diperkenalkan pada Juni 2018 lalu bos, di pameran Iusatori Paris, dan sejak saat itu, kendaraan ini langsung diposisikan sebagai IFV masa depan. Secara spesifikasi ini bukan kendaraan biasa bos. Bobotnya lebih dari 40 ton, jadi lebih berat dari tank harimau kita. Mesinnya diesel, 1140 horsepower dengan kapasitas 3 kru plus 9 pasukan. Persenjataannya juga nggak main-main bos. Meriam 30 mm MK32 ABM, kemudian bisa juga dipasang rudal anti-tank Spike LR2. Artinya ya ini bisa lawan infanteri, bisa juga untuk menghajar tank musuh. Tapi yang bikin Lynx ini beda bukan cuma senjata bos. Kunci utamanya adalah teknologi modular. Jadi kendaraan ini bisa diubah-ubah kayak Lego. Jadi banyak varian bos. Mulai dari IFV standar, kemudian menjadi tank ringan, bahkan bisa dipasang kaliber 120 mm, kemudian varian mortir, kendaraan medis,
Kemudian juga bisa jadi anti udara pakai turret Sky Ranger 30, bahkan kendaraan komando dan pengintai. Jadi ibaratnya satu platform banyak rasa, dan ini ya lumayanlah cocok buat negara seperti Indonesia yang butuh fleksibilitas tinggi. Namun sekarang pertanyaannya bos, apakah Indonesia cocok? Nah, menariknya Indonesia sendiri sudah mulai masuk pula ke konsep kendaraan modular bos. Kerjasama dengan Turki, ada Kaplan EPC, tank Harimau, penjajakan juga dengan berbagai negara lain seperti Ceko, UEA, dan lain-lain bos. Artinya konsep Lynx ini sebenarnya nyambung dengan arah modernisasi TNI. Tapi apakah bakal dibeli? Nah, ini yang belum tahu bos. Sebab perlu kalian tahu, kompetisi global itu sangat ketat. Masing-masing perusahaan punya sales yang jago-jago bos. Kemudian faktor politik dan transfer teknologi juga jadi penentu. Dan Indonesia, kalian tahu biasanya milih yang bisa produksi lokal, apalagi kalau dikasih TOT, transfer teknologi 100%. Bah, langsung disikat ya kan? Jadi ya, memang kali ini peluangnya ada, tapi belum tentu Rheinmetall bisa langsung masuk dan mengalahkan vendor lain. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih bos? Oke, lanjut kabar kedua datang dari tetangga kita yang kabarnya meluncurkan drone kamikaze lokal Shahid Iran versi Asia Tenggara. Jadi admin kutip dari Indomiliter, kali ini datang dari Thailand bos, negara gajah putih. Pada awal 2026 ini, Angkatan Udaranya resmi memperkenalkan drone kamikaze buatan lokal mereka. Lokasinya dari fasilitas pengembangan militer Thailand, hasil kolaborasi antara Air Force Academy, Air Force Armament Department, dan Directorate of Aeronautical Engineering. Intinya ini proyek kombinasi dalam negeri mereka. Dan secara tampilan, drone ini pun langsung bikin kita mikir nih, waduh, kok mirip Shahed 136 ya kan? Nah, jadi memang mirip bos. Karena desainnya punya Thailand ini pakai juga sayap delta segitiga, mesinnya di belakang dengan pusher propeller, dan bentuknya simple tapi kayaknya mematikan nih. Bedanya versi Thailand ini lebih ringan, sekitar 10-15 kg, dan diluncurkan pakai ketapel, bukan roket booster seperti punya Iran. Soal kemampuan jangan diremehkan, drone ini sudah pakai sistem navigasi gabungan GPS dan INS, plus ada kamera FPV. Artinya operator bisa melihat target secara real time dan ngarahin langsung sebelum kabum. Nah, dalam uji coba, akurasinya bahkan disebut punya margin error kurang dari 5 meter. Jadi ya bisa dibilang ini udah level presisi bos, bukan asal-asal nabrak. Dan pertanyaannya kini pasti banyak yang nanya nih, nah Indonesia gimana Min? Oke, jadi negara kita Indonesia sebenarnya nggak ketinggalan bos. Kita sudah punya beberapa kandidat kuat yang sudah jadi, mulai dari drone Rajata, lalu juga ada pengembangan dari PT Pindad seperti drone Midi B, sampai drone kamikaze Kemhan yang join dengan PT AKM. Jadi secara teknologi kita jelas sudah mampu bos. Tinggal satu masalah klasik. Apa itu? Nah, kalau Mimin lihat ya, masalah klasiknya belum ada pula pesanan besar dari Indonesia. Jadi ya, kalau belum ada pesanan ya belum bisa gas produksi massal ya kan. Nah, jadi kalau Thailand sekarang mulai pamer taring, Indonesia sebenarnya sudah punya taring duluan bos. Tinggal nunggu komando, lanjut produksi atau cuma jadi pajangan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.